Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima khuliqa wal khatimi lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati bersama warga Al-Mafurlah Syekhuna Kedamiyati Rais, wabil khusus punya To'ah Agus Fatulullah, Kiai Haji Fatulullah, Kiai Haji Alamuddin dan saudara-saudaranya, dan para kiai, para punyai, para pejabat baik TNI dan Polri, dan berhadirin hadirat mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Akramakumullah, amin ya rabbal alamin. Al-Mahfurlah Syekhuna Kiai Haji Dimrati Rais, ini jasanya sangat besar bagi perkembangan Islam di Indonesia. Di samping beliau juga negarawan, ya, politikus, berjasa pula beliau terhadap PKB, merupakan beliau salah satu pendiri. Di dalam khidmah Islam, beliau membaca kitab yang sangat luar biasa. Kitab-kitab besar-besar dibaca, ya, seperti fikih Fathul Wahab dibaca, Hatamnya Muhadzab dibaca, Hatam Mahali dibaca, Mizan Kubro dibaca, Iqna dibaca, Bidayatul Mujtahid dibaca, dan lain-lain. Dan juga hadis, ya, Bukhari, Muslim, Muwatta dan lain dibaca. Mughni Labib dibaca, Syarah Juman dibaca, Jam'ul Jawame beliau baca, Asbah wa Nadhair, ya, beliau baca, Tafsir Munir beliau baca, dan Ihya Ulumuddin beliau baca, dan banyak kitab-kitab besar yang dibaca oleh beliau. Mudah-mudahan ilmu yang dibaca oleh beliau manfaat dan barokah dan sebagai amal jariah beliau, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak turunnya bisa menuruni kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Kita rindu kepada beliau. Beliau membaca kitab itu, yang mendengar itu asik, ya, yang mendengar itu senang. Tidak seperti umumnya orang ngaji malas, ya. Namun kalau mengaji kepada beliau ini senang. Ada sebuah cerita yang mana beliau itu sering ngalem lisannya Al-Mahfurlah Kiai Zubair Sarang, bapaknya Kiai Maimun Zubair. Lisannya luar biasa, kata beliau, dalam membaca kitab lisannya fasih dan lain-lain, jelas dan lain-lain. Suatu saat saya punya kenalan pernah mengaji kepada Al-Mahfurlah Kiai Zubair, dan beliau mengaji di sarang itu juga menangi Syekhuna Kiai Dimyati Rais ketika ngaji di sarang. Saya penasaran bagaimana lisannya Kiai Zubair itu, bagaimana enaknya, bagaimana fasihnya, bagaimana.
Jawab kawan saya, kalau kita mendengarkan bacaan Al-Maghfurlah Kiai Amirati Rais, ini seperti halnya lisannya Al-Maghfurlah Mbah Zubair. Ini beliau, mudah-mudahan sekali lagi anak turunnya meniru kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Namun beliau menjadi sosok yang demikian. Maaf, beliau orang tuanya tidak masyhur kiai. Namun anak-anaknya atau saudara-saudaranya Al-Maghfurlah Syekhuna Kiai Dimyati Rais ini semuanya dipondokkan, anaknya alim-alim. Sampai orang tua saya penasaran bagaimana Kiai Rais itu anaknya alim-alim pondokan semuanya. Sampai orang tua saya pernah hadir di Brebes melihat kondisi Al-Maghfurlah Kiai Rais. Al-Maghfurlah Kiai Haji Dimyati Rais ini awalnya masakot, awalnya kangelan. Dan beliau pernah awal-awal di Pondok Pesantren Lirboyo, dan saya mendengar cerita ini dari kakaknya namanya Kiai Mas Duki. Dan Kiai Mas Duki dari Al-Maghfurlah Kiai Dimyati Rais pernah di suatu kamar yang kamar itu rawan, jarang yang kuat di kamar tersebut. Maka Al-Maghfurlah Kiai Haji Dimyati Rais ingin bertempat di kamar tersebut. Lantas bertempat di kamar tersebut, lantas didatangi oleh orangnya, Iqra ya Dimyati. Namun saya tidak tanya Iqra itu baca apa ya? Yang dibaca apa saya tidak paham. Barangkali oleh putra-putranya bisa ditelusuri yang disuruh baca itu bacaan apa ya? Lantas beliau karena ada isyarah terus pindah ke sarang dan seterusnya. Beliau sungguh-sungguh, yang mana orang-orang sukses itu lewatnya harus sungguh-sungguh. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di dalam agama Allah. Memang mujahadah itu bisa makna perang, berjuang lillahi kalimatillah. Mujahadah bisa bermakna merangi hawa nafsu, atau mujahadah bisa pula bermakna sungguh-sungguh. Bila sungguh-sungguh, al-bidayah minal abdi al-mujahadah, yang harus dilakukan oleh hamba ini harus sungguh-sungguh. Siapapun orangnya, bila mana sungguh-sungguh maka akan berhasil. Wal bidayah minallah al-hidayah. Adapun puncaknya, kalau orang itu mau sungguh-sungguh maka oleh Allah akan diberi kesuksesan. Ya Al-Maghfurlah Kiai Dimyati Rais itu demikian, sungguh-sungguh beliau tekun. Dan beliau sahibul hal ya. Ada sebuah cerita, ada kiai, dan kiai tersebut ketika itu sandalnya dipakai oleh santrinya ya. Kalau bahasa dahulu digosok ya. Maka kiai tersebut marah-marah. Santri pakai sandal enggak izin, haram, diharam-haramkan, marah. Ada kiai marah ya. Karena sandalnya dipakai oleh santri. Lantas dinasihati oleh Al-Maghfurlah Kiai Dimyati Rais, ya kiai, panjenengan hanya sandal dipakai saja marah-marah. Padahal santri panjenengan mempunyai jasa kepada panjenengan sangat besar sekali. Sebab panjenengan dimuliakan oleh Allah sebab panjenengan punya santri. Lantas kiainya dinasihati demikian. Jadi supaya sandal yang dipakai oleh santri tadi ini dihalalkan, diikhlaskan, dan jangan marah-marah. Sebab kiai itu mendapatkan predikat orang yang agung sebab
santrinya. Kalau Isa alaihissalam, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu lantas diamalkan serta diajarkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Dan orang yang demikian derajatnya hanya di bawah Nabi. Dan orang yang demikian merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ini walaupun anaknya siapa saja, kalau dia sungguh-sungguh akan menjadi pewaris para nabi. Lah orang bisa mendapatkan pewaris para nabi itu loh, itu bila mana dia punya ilmu dan ilmu diamalkan serta diajarkan. Itulah nasihat beliau terhadap kiai yang sandalnya dikhosab oleh santrinya marah-marah. Masa hanya sandal saja kok dimarahi, padahal santri itu kepada kiainya punya jasa yang besar, sebab kiai itu mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit sebab ada santri. Dan juga ada cerita pula beliau ketika ada santrinya yang pada waktu itu ada peristiwa, namun saya tidak terangkan di sini peristiwa apa. Lantas ada santrinya itu agak balelo ya, agak balelo. Lantas santrinya sadar. Sebab dia ngaji dari Al-Mahfurah Kiai Dimyati Rois. Lantas santrinya sowan kepada Al-Mahfurah Kiai Dimyati Rois, minta maaf dan minta didoakan ilmunya manfaat. Apa kata Al-Mahfurah Kiai Dimyati Rois? Kamu saya maafkan dan kamu saya doakan mudah-mudahan ilmu kamu manfaat dan barokah. Sebab tidak baik, tidak etis seorang guru yang tidak mendoakan kepada santrinya ilmunya manfaat dan barokah. Tidak etis seorang guru yang tidak memaafkan kepada santrinya. Jadi artinya al-mu'allim lahul adab. Orang mengajarkan ilmu itu juga harus punya adab. Seperti halnya al-muta'alim lahul adab. Orang yang belajar ilmu harus punya adab, punya akhlak. Ini karakter beliau. Dan juga karakter beliau ketika Al-Fadlu itu masih awal, santri sekitar 800. Yang aneh ya, santri 800 itu tidak ada toiletnya dan tidak ada kamar mandinya. Coba bayangkan ya. Jadi kalau buang air besar itu di kali besar ya. Ketepatan dulu saya pernah di situ ketunangan oleh Ning Arafah itu. Dan tidak ada aling-alingnya. Bayangkan ya, santri 800 tidak ada toiletnya, tidak ada kamar mandinya itu. Coba bayangkan. Terus ada yang usul ya. Waktu itu masih dipanggil Abah Tim. Ini bagaimana kondisi pesantren, tidak ada toiletnya, tidak ada kamar mandinya. Apa jawab beliau? Santri supaya berpikir, santri supaya mikir, supaya berusaha bagaimana cara mandinya, bagaimana cara buang air besar dan lain-lain. Inilah merupakan ajaran beliau yang sangat luar biasa, mengajari santri supaya masakot, supaya kangelan. Maka biasanya ya, orang yang jadi itu biasanya santri ketika di pondok itu masakot, itu kangelan. Allah mengatakan fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kesuksesan atau kemudahan itu harus didapat dengan mau susah payah. Mau susah payah. Jadi artinya kalau orang itu mau susah payah, mau sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan beliau itu karakternya pula dengan perasaan orang lain menjaga. Dengan perasaan orang lain menjaga. Ini beliau. Ada sebuah hadis,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adza mu'minan faqad adzani wa qad adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti orang mukmin, berarti orang tersebut menyakiti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menyakiti Rasulullah, berarti menyakiti kepada Allah Subhanahu wa taala. Natijahnya man adza mu'minan faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti orang mukmin, berarti orang tersebut menyakiti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjaga perasaan orang lain, ini sangat beliau jaga. Ya hudur rahimakumullah. Dan tinggalan-tinggalan beliau sangat luar biasa, alhamdulillah ya. Putra-putra beliau Kiai Fadlullah, Kiai Alamuddin ini bisa meneruskan. Mudah-mudahan putra-putra beliau oleh Allah diberi taufik, rukun, bisa meneruskan beban beliau. Sebab beban beliau ini sangat berat sekali. Yang kita harapkan semuanya ya, kita semuanya berharap kita seolah-olah ya, setelah ditinggal Abah Tim ini, maaf, belum ada kiai yang membaca kitab itu seenak Al-Maghfurlah Kiai Dimyati Rais itu. Ini mudah-mudahan cucu-cucu beliau muncul ya, amin ya robbal alamin, kita rindu ya. Al-Maghfurlah Kiai Dimyati Rais itu kalau baca kitab ya, seolah dari Banten sampai Sumatera itu datang semuanya. Datang semuanya, itu beliau. Namun beliau mendapatkan predikat yang demikian, beliau melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan adapun karakter beliau itu tawadhu ya, maaf. Beliau bila mana ke orang tua saya ke Lirboyo itu biasanya tidak berani di depan rumah itu naik mobil, tidak berani. Turun, masih jauh turun jalan kaki lihat belakang itu. Yang mana yang demikian beliau diangkat derajatnya oleh Allah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ini karakter beliau tawadhu. Yang mana demikian tawadhu itu merupakan afdalul maqam at-tawadhu. Makom yang mulia ini adalah tawadhu andab asor, andab asor. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, man qala anna afdalu min iblis fahuwa minal mutakabbirin. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya saya lebih utama daripada iblis, ini termasuk orang sombong. Padahal iblis jelas demikian. Jadi itu pemahaman Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, orang tawadhu merasa asor, merasa asor. Maka berhubung afdal makom itu tawadhu, kalau orang itu mulia ingin melakukan tawadhu, maka Allah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin, supaya kamu adab asor ya Muhammad kepada pengikut-pengikutmu. Dengan arti kalau orang ingin mulia itu harus tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawadhu arafallah darajat. Barang siapa yang adab asor, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwasanya Al-Maghfurlah Kiai Dimyati Rais ini orang yang tawadhu. Dan beliau berjasa ya, terhadap pembacaan kitab-kitab. Saya kira belum ada yang melanjutkan di Indonesia ini seperti beliau membaca kitabnya. Namun sekali lagi, mudah-mudahan putra-putri beliau atau cucu-cucu beliau, anak turun beliau menirunya, amin ya rabbal alamin. Beliau kalau mulang itu biasanya kalau bulan puasa semenjak nisfu Sya'ban nanti sampai akan dekati riaya itu kitab-kitab besar ya. Kalau bulan Maulid itu biasa kitab-kitab yang tidak ya besar, namun kitabnya tidak berjilid, seperti Jam'ul Jawami' misalkan Mu'atta, itu biasanya Maulid. Yang mana saya bersaksi beliau itu istiqomah mulang. Yang mana afdalul ibadah at-ta'allum wa ta'alim. Sebaik-baiknya ibadah itu adalah orang yang belajar. Sebaik-baiknya ibadah adalah belajar dan mulang. Dengan arti ya, coba
Kalau orang itu bodoh kan akan bagaimana? Kalau tidak ada taklim, orang bodoh kan akan bagaimana? Akan salah semuanya, ibadahnya salah, sholatnya salah. Dan afdalu thariqah at-ta'allum wa ta'alim, dan sebabnya thariqah adalah ta'allum wa ta'alim. Al-hudur rahimakumullah, ilmu itu banyak, al-ulum kasirah, ilmu banyak. Ilmu dibagi menjadi dua. Satu, ilmu dipelajari hukumnya fardul kifayah, seperti ilmu kedokteran, ini fardul kifayah. Sebab kalau orang itu sakit semuanya kan timpang. Seperti ilmu pertanian, ini fardul kifayah. Lal mahfurlah yatim yati rois itu melakukan juga ilmu yang hubungannya fardul kifayah, beliau bertani. Walaupun beliau juga kadang-kadang menjadi tabib ya, suhunya mandi itu dilakukan oleh beliau. Kemarin saya Gus Alam ketemu dengan Bu Khafifah ya, cerita waktu PKB awal, jilbabnya itu Bu Khafifah itu diapakan oleh Almarhumah Kitim Yati itu, di asma atau gimana, itu diobong saja tidak mempan itu. Dan mobilnya dikasih bunga apa, dihancurkan ya tidak akan hancur. Dan biasanya beliau kalau ada apa-apa kan tangannya itu ditaruh di atas sapi. Ini beliau. Jadi beliau itu ilmunya lengkap ya, ilmunya lengkap. Dan saya dengar pula, alhamdulillah ya, murid-murid beliau yang ke sawah itu, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ketua DPR ya. Saya juga dulu pernah ya, ikut ke sawah namun di Brebes ya, di pertani apa di Brambang ya, di pertanian Brambang. Murid-murid beliau sawah saja itu jadi ulama, jadi tokoh-tokoh ya, apalagi yang bukan yang di sawah ya. Ini jasa beliau sangat luar biasa. Dan kuna ilmu yang dipelajari hukumnya fardul ain, yaitu wudunya bisa, mandi jinabatnya bisa, sholatnya bisa, dan lain-lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini nanti ulama fikih ada yang mengatakan itu ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain-lain. Namun ada yang mengatakan itu ilmu hal dengan arti kalau orang itu akan umrah maka dia wajib mengerti ilmu umrah supaya umrahnya sah. Kalau dia akan haji maka dia wajib mengerti ilmu haji supaya hajinya sah. Kalau dia akan dagang dia wajib mengerti ilmu dagang supaya dagangnya tidak kemasukan riba. Jadi ilmu itu banyak, namun ilmu yang penting tiga. Satu, al ilmu alladhi yusahihu al akidah. Ilmu yang meluruskan akidah, ilmu yang meluruskan akidah. Minimal orang mengerti atau paham bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau minimal orang mengerti bacaan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak taunya ya. Di luar Jawa Pak Hanif ini kadang-kadang orang Islam banyak yang tidak mengerti arti bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemarin saya di Samarinda ya. Itu ketepatan yang dinikahkan itu alumni Riboyo jadi kiai di sana, jadi guru bantu. Itu dinikahkan. Sebelum nikah itu ditalkin, dituntun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi itu. Diterjemahkan itu. Terus yang aneh naibnya itu kan bukan pondokan, padahal ditalkin itu kiai. Terus saya tanya, enggak taunya di daerah luar Jawa tersebut ini banyak orang yang tidak mengerti arti bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini minimal orang harus mengerti bacaan demikian. Ilmu tauhid itu ilmu yang mengantarkan kita menuju surga. Allah madkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Walaupun orang itu ilmunya luas,
amalnya luas. Namun kalau dia tidak ahli tauhid, tidak mengatakan Allah satu, maka dia tidak akan masuk surga. Namun nanti dipanjangkan ilmu tauhid luas. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu sekalian, dan sekaligus Allah yang menjadikan perilaku kamu sekalian. Dengan arti ada sebuah cerita. Ada Ibrahim ibnu Adham. Ini beliau putra mahkota, calon raja. Dan beliau calon raja sebagai putra mahkota ini ditinggalkan. Dia menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar ilmu, dia beribadah. Coba diangan-angan ya, Ibrahim ibnu Adham itu calon raja, punya jabatan ya. Ini justru ditinggalkan, namun beliau memilih wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat beliau pernah ditanya, "Di mana keramaian?" Apa kata Ibnu Adham? Keramaian di arah sana. Nah, setelah orang yang bertanya itu ke arah sana, enggak taunya kuburan. Lantas yang bertanya marah. Ibrahim Ibnu Adham dipukul. Ketika dipukul, Ibrahim Ibnu Adham mengatakan ghafarullah laka. Ketika dipukul lagi mengatakan ghafarullah laka. Ketika dipukul lagi mengatakan ghafarullah laka. Malah demikian. Setelah itu yang mukul dikasih tahu bahwa saya yang kamu pukul adalah orang besar Ibrahim Ibnu Adham. Lantas minta maaf. Namun oleh Ibrahim Ibnu Adham dimaafkan. Lantas yang mukul tanya, "Mengapa ketika saya tanya di mana keramaian, jawabnya di kuburan?" Apa jawab Ibrahim? "Di kuburan kan rame. Ada yang demikian-demikian ya, diberi pahala oleh Allah, yang diambil tindakan oleh Allah. Mengapa ketika saya pukul, kamu mengatakan ghafarullah laka?" Apa jawabnya? "Kamu memukul kepada saya, memang Allah menghendaki demikian. Allah menghendaki demikian. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Maka ketika kamu memukul saya, dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Dan derajat saya dimuliakan oleh Allah, maka saya tidak pantas mendoakan orang yang menjadikan saya mulia. Tidak pantas saya mendoakan yang jelek-jelek, maka didoakan ghafarullah laka. Inilah orang-orang kelas tinggi, melihat orang lain ini dengan pandangan kasih sayang. Binadhari rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Di ilmu alladhi yusahih al-aqidah, ilmu tauhid yang penting. Yang kedua yaitu al-ilmu alladhi yusahihu al-amal wa ta'at wal muamalah wal munakahah wa ghairu dzalik. Ilmu yang penting yaitu ilmu yang meluruskan atau mengesahkan amal seseorang, atau jual beli, atau nikah, atau muasyarah, atau membina rumah tangga, yaitu ilmu fikih. Sebab orang itu bila mana amalnya sah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal itu bila mana dilakukan, ini ada asarnya. Qala ta'ala, "Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Katakanlah Muhammad, supaya kamu beramal dan Allah akan mengetahui. Dan Rasulullah oleh Allah akan ditampakkan, Allah akan menampakkan amalnya umatnya Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga Kanjeng Nabi akan bungah bila mana umatnya itu beramal kebaikan. Dan orang mukmin itu akan dirasakan oleh Allah melihat orang mukmin yang beramal soleh. Dengan arti kalau kita melihat orang yang kelas tinggi, maka wajah kita melihat wajah orang kelas tinggi, maka kita akan menangis, kita akan ingat akhirat. Saya ingat ya, saya dulu laula Kedim Yati Rois ya, saya orang bodoh. Dan adik saya Hasan Sukri Zamzami dan Anif Al-Hudin juga akan bodoh. Saya ketika ketemu Al-Maghfurlah Kedim Yati, saya menangis hingga saya kintil ke sini. Saya diajari ya, ngaji kitab diabsahkan, dituliskan, sampai beliau teladan demikian. Saya kira
beliau mengajar kepada saya ini lebih telaten daripada beliau mengajar kepada putra-putranya itu. Saat Jurmiyah dituliskan, Alfiyah dituliskan, Shorof dituliskan, Awamil dituliskan, sampai kadang ngaji itu jam 3 malam. Saya yakin ya, beliau perhatian kepada saya, ini lebih perhatian kepada putra-putranya ini. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan ilmu yang penting yang kedua adalah al-ilmu alladzi yusahihu ma fil qulub, yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ini yang penting. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang membersihkan hati. Sebab secara karakter manusia itu hatinya buruk. Hasad, iri dengki, takabur, ujub, sentimen kepada orang lain, suudzon kepada orang lain. Ini secara karakter demikian. Kecuali hanya Nabi saja yang hatinya bersih. Dan hal-hal yang demikian itu kan wajib dihilangkan. Wajib man an-nadzafatu minal iman, itu orang sufi menitikkan berat an-nadzafah fil qalb. Itu termasuk minal muhlikat, sifat-sifat yang merusak. Nanti ada sifat yang al-munjiyat, yang ikhlas, tawadu, qanaah, zuhud dan lain-lain. Ya, artinya beliau juga orang sufi. Beliau orang sufi. Ada ulama yang mengatakan at-tasawuf samratul ilmi. Tasawuf adalah buah daripada ilmu. Walaupun orang itu ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, maka bila mana tidak ada tasawufnya, maka kurang maksimal. Sebab ibadah orang itu diterima oleh Allah, ini berhubungan dengan ilmu tasawuf. Dan beliau sangat sufi. Saya bersaksi beliau sangat sufi. Dan kita semuanya para hadirin ya, khususnya santri-santri beliau, kita hadir di majlis ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari beliau, amin ya rabbal alamin. Ada kalam sufi mengatakan ridho Allah fi ridho syekh. Ridhonya Allah itu dihubungkan oleh Allah dengan ridhonya guru. Kalau orang dapat ridhonya Allah, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mendapatkan ridhonya Allah, ini tawasul kita, wasilah kita. Mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Syekhuna Al-Mahfurullah Kedemyati Rais, amin ya rabbal alamin. Ya hudur rahimakumullah, majlis yang demikian ini bukan sekedar majlis ya. Orang yang datang di majlis yang demikian, ini orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam kitab Bukhari. Ada malaikat ini yang berkeliling mencari majlis zikir. Nanti makna majlis ilmi. Jika majlis zikir diketemukan, maka malaikat ini yang menemukan majlis demikian akan mengundang, memanggil malaikat-malaikat yang lain, sehingga majlis yang demikian majlis yang dihadiri oleh malaikat mendoakan kepada ahli majlis, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlahu, dan seterusnya. Lantas terjadi dialog antara malaikat dan Allah, dan di akhir dialog Allah menyatakan, minta disaksikan oleh malaikat bahwasanya orang yang hadir majlis demikian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir di majlis demikian akan dimuliakan oleh Allah, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hadir di majlis demikian, doanya akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungannya orang yang hadir di majlis demikian. Kita sebagai murid ya, alhamdulillah kita bisa hadir di hal beliau, yang mana ada sebuah hadis yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nafs lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita,
Kita bila mana tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ini maknanya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita hadir di majlis ini merupakan kita syukur kepada Al-Maghfurlah Kiai Yati Rais. Mudah-mudahan ilmu beliau yang kita terima manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Artinya yaitu syukrul wasaid wa syukrun lillah. Kita menyukuri kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, ini maknanya orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang ada santri yang tidak bersyukur kepada gurunya, tidak bersyukur kepada gurunya, tidak silaturahim dan lain-lain. Padahal ketika kita belajar, kita tolib, kita bodoh, kita jahil, kita mardud, kita ditolak, kita majhul, kita dzalil, kita hina. Namun ketika kita mempunyai ilmu, jahil menjadi alim, tolib menjadi matlub, dzalil menjadi aziz, menjadi karim, mardud menjadi makbul. Ini merupakan jasa-jasa guru kita. Maka kita ucapkan kepada beliau, jazahumullah anil muslimin wa anil islam, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga beliau, wabil khusus Punya To'ah dan putra-putra beliau Kiai Fathullah, Kiai Alamuddin dan adik-adiknya. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan beliau bisa meneruskan perjuangan beliau, mudah-mudahan pondoknya manfaat dan barokah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sekian, al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Ya hadratin Nabil Mustafa minal anbiya wal mursalin wa sahbihi ila khulafai rasyidin wa subhati nabi khusun Khadijah.